Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini di sini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama seorang influencer yang dia sudah aku anggap seperti adikku sendiri karena memang pertama kali kenal dia di salah satu project bareng itu di tahun 2015 dan alhamdulillah kita tetap terus keep in touch. Kalau misalnya ketemu tuh langsung set gitu. Jadi siapa dia? Wait. Sarang. Hai, halo sahabat. Sahabat Ines Rana. Halo semuanya. Halo, kenalin Dek Bay dulu. Siapakah Dek Bay? Oke. Halo semuanya, nama aku Ines Rana Fagastia Ulfa, bisa dipanggil Ines. Umur pakai nggak umur? Boleh, ini kayak nanti sekalian aja Mifa. Oh gitu, boleh. Alhamdulillah tahun ini udah 24. Wah, 24. Udah 24 tahun. Asli Jember. Sio, perlu gak? Bintang Sio gitu, perlu gak? Gitu, boleh, silakan lengkap aja deh. Sekalian kasih alamat ya, tapi bukan alamat. Gemini Girls. Ya gitu deh pokoknya. Terus nama Instagram Ines Rana, bisa dipanggil Ines. Udah ya panggilnya tadi ya. Ya pokoknya gitu deh. Oke. Itulah intro dari seorang Ines Rana ya guys. Nah, buat ini nih, pasti kalau udah yang pada kenal nih ya, Ines Rana, aduh foto-fotonya pasti dijamin langsung, aduh Kak Ines, keren banget. Aduh emang foto-fotonya Ines Rana itu luar biasa. Efforts-nya juga luar biasa ya deh ya. Jadi seorang bener banget. Influencer ya. Betul. Effortnya kalau sebagai influencer sih macam-macam ya tiap orang. Aku udah diperkenalin sebagai apa tadi, influencer masa? Iya, influencer atau content creator lah ya. Bahasa ininya kalau di Indonesia sih kayak gitu ya, influencer, content creator, sama ada satu lagi, selebgram. Oh iya, selebgram, benar. Biasanya tuh kalau orang-orang nyebutnya tuh aku itu Simba lebih ke kayak selebgram gitu. Selebgram Ines Rana gitu. Kenapa deh? Kok kayaknya kalau dipanggil selebgram itu agak gimana gitu? Kenapa? Gak tau sih, kayak dari awal emang aku awalnya tuh memang suka foto-foto gitu kan. Emang hobi aku dari awal tuh suka foto-foto, terus suka ngetak-ngetak ke akun-akun fashion gitu-gitu. Emang awalnya gara-gara aku nge-follow kayak apa ya, mungkin pada tahun 2014 itu mungkin ngetrennya namanya emang selebgram gitu. Dan aku pun masih awam tentang hal-hal itu. Ini mereka nih sebagai apa sih? Kalau aku sih nyebutnya mereka kayak ya apa kali, public figure kali ya, public figure. Karena dulu Instagram masih belum ada itu loh Mbak, kayak apa sih, kayak personal blog, public figure gitu-gitu tuh. Di Instagram tuh belum ada kayak gitu-gitu. Jadi emang terkenalnya selebgram, tapi setelah lama akhirnya istilahnya kayak aku bisa nih mencapai titik itu menurut versi aku kala itu. Dan itu tuh orang-orang mulai ngomong selebgram gitu. Dan entah kenapa aku malah semakin kayak gak nyaman gitu, kayak kayak apa ya, mungkin karena aku anaknya gak pedean kali ya, jadi kayak cringe gitu lah, emang siapa gue gitu. Emang who am I, kayak sampai dipanggil selebgram gitu. Sedangkan selebgram, sosok seorang selebgram yang aku tahu tuh kan kayak pada masa aku tuh tahun 2014 tuh yang aku follow tuh ada Dian Pelangi, terus Joyak, terus siapa lagi tuh ya, Amalia L. Waktu itu aku sempet suka follow juga OTD-nya itu Kak Rica. Pokoknya Instagramnya tuh Riceu gitu. Itu orang Malang. Aku dulu sempet ngikutin OTD mereka. Dari yang Joyak itu masih suka foto di depan rumah. Terus si Kak Rica itu suka fotonya pas dia lagi kuliah di luar negeri kayaknya. Itu konten-kontennya di luar negeri semua tuh kayak menurut aku keren banget gitu. Sedangkan aku hanyalah kentang yang foto di depan pagar rumah orang gitu. Kayak gitu sih. Itu kalau untuk cerita awal sih ya. Siapa tahu orang-orang belum tahu.
Jadi awal mula tuh emang kayak gitu ceritanya. Emang awalnya aku emang suka foto. Bahkan sebelum itu tuh aku sebenarnya pengennya jadi fotografer karena aku emang hobinya tuh ngefoto gitu. Sempet dulu ikut jurnal juga pas SMA gitu. Sempet punya beberapa kali sempet punya kamera DSLR sendiri gitu. Bahkan dulu sempet belajar fotografi juga gitu. Maka dari itu akhirnya lama kelamaan kok aku yang suka difoto gitu. Balik ya? aku malah aku yang suka difoto gitu. Nah, terus kayak ya seneng aja awal mulanya karena juga berhijab kan. Dulu SMA awal-awal tuh berhijab, terus masih belum terlalu tahu style pada tahun itu tuh, kayak stylenya masih, apalagi di Jember kan ya, di daerah gitu, kayak ya udah yang kerudung seloboan atau nggak kerudung Paris yang beli di depan SMA 2. Di depan SMA 2 kan aku sekolah di Semada. Aku anak Semada, guys. Di depan Semada yang harganya cuma 17.000 tuh, itu udah kayak keren banget yang udah dipakainya sambil disebul-sebul. Tuh udah. Supaya tetap tegak sempurna ya. Supaya tetap harus disebul gitu. Kayak gitu sih, akhirnya followers naik. Ya itulah, jadilah orang-orang Ines Rana yang saat ini. ya gitulah. Nah, Kayak itu gitu tadi sih. kan cerita awal ya, Dek ya. Cerita awal gimana Ines Rana dulu memulai apa ya, bisa dibilang tuh karir ya, Dek ya. Maksudnya kan memulai Mungkin. dulu, awal mulanya akhirnya bisa jadi seorang influencer seperti saat ini gitu kan. Mungkin. Nah, kalau menurut Dek Bay nih, oh ya guys, sebelumnya intro dulu ya. Ini Dek Bay itu panggilanku ke Ines ya, jadi kalau mohon maaf. If you know cerita di balik itu. Cerita di balik itu. Nah, buat menurut Dek Bay sendiri nih, bagaimana sih kehidupan seorang influencer atau content creator tuh kayak gimana sih? Mungkin buat teman-teman nih yang belum pada tahu nih kayak apa sih kehidupannya sebenarnya, bisa diceritain, Dek? Sebelum aku cerita, aku mau menekankan aja sih, kayak gak semua yang ada di sosial media seseorang, siapapun, entah itu influencer, artis, atau orang biasa pun, adalah kehidupan mereka gitu. Jadi memang kayak apa yang kalian lihat di sosial media, it's not their real life gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan. Karena untuk seorang content creator kayak kita ini, sosial media itu sebenarnya hanyalah sebuah media untuk ya pekerjaan kita gitu. Entah itu mungkin kita menyampingkan orang-orang yang memang mungkin membuat ngeposting seluruh hidupnya di sosial media, itu terserah mereka. Tapi untuk pada dasarnya nggak semua kehidupan real life itu ada di sosial media. Jadi kalau bertanya tentang kehidupan kita sebagai content creator, sebenarnya ya sama aja gitu kayak orang-orang yang lain pada umumnya gitu. Yang mungkin yang lebih apa ya, yang lebih istilahnya bukan berbeda sih, sebenarnya sama aja. Konteks kita di sini kan kayak kalau kita di content creator ya itu pekerjaan kita, makanya kita terubek-ubeknya ya di sosial media aja gitu. Jadi seakan-akan orang-orang melihatnya ya apapun yang kita posting itu kehidupan kita, padahal enggak, itu bagian dari pekerjaan kita gitu sih. Kalau untuk kehidupan ya sebenarnya ada serunya, Suka ada duka ya. sedih, suka duka lah pokoknya ya. Meskipun kalau aku sih pribadi lebih banyak serunya, karena emang alhamdulillah aku menikmati banget pekerjaan aku ini gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kadang namanya kehidupan lah ya, ada rodanya gitu, Roller harus coaster lah ya. gitu. Benar, ada kerikil-kerikilnya gitu. Kalau biar di masa depan tuh ada yang diceritain gitu di anak-anak cucu kita. Ya, asik. Asik. Ngomong apa aku ini? Metu Jember ya wes. Nah, kalau misalnya dari Ines Rana nih, dari seorang Ines Rana nih, kalau tujuannya jadi influencer tuh apa sih, Dek, sebenarnya? Jadi seorang content creator, jadi influencer tuh tujuannya apa sih? Ntar guys, ada nyamuk. Maklum, rumah aku tidak ada AC-nya. Kamar aku sih gak ada AC-nya. Sebenarnya kalau awal mula tuh nggak ada tujuan apa-apa, nggak bakalan menyangka akan menjalani pekerjaan seperti ini gitu. Awal mula aku lulus SMA, kuliah, aku for your information ya teman-teman, TMI, too much information. Aku tuh
lulusan ekonomi manajemen, jadi seharusnya aku jebol-jebol nih, aku harusnya bekerja di perusahaan yang nantinya outputnya akan menjadi seorang manajer, entah itu manajer diri sendiri gitu ya, minimal kan bisa manajer sendiri. Ya harusnya aku kalau misalnya aku melanjutkan karir aku harusnya bekerja di bidang itu, tapi apa ya, kebetulan mama papa aku juga nggak terlalu support aku buat bekerja di kantoran gitu, karena tahu emang aku anaknya suka yang bebas, gak suka dikekang, mudah stres juga gitu. Jadi mama papa aku lebih mendukung aku bekerja yang ya emang aku sukai ini, yang hobiku sekarang ini gitu, karena enjoy juga, terus aku bisa manage diri sendiri juga, bisa ada lebih banyak waktu lah untuk keluarga gitu. Jadi kalau untuk tujuannya itu sebenarnya ya sama seperti yang lain, untuk apa ya, ya mengikuti passion aku aja sih gitu. Kalau untuk dari segi pekerjaannya, tapi kalau untuk dari segi sosialnya mungkin mungkin agak klise, tapi emang aku pengen, kalau dari dulu aku terjun ke dunia ini sih, terjun ke dunia ini. Emang aku pengen menginspirasi orang-orang yang berhijab sih dari dulu. Emang itu, kalau kau ditanya aku memang selalu menjawab itu, karena emang awal-awal dulu pas tahun 2013-2014 hijab masih nggak sepopuler itu, aku terinspirasi dari itu gitu loh. Jadi kayak pengen memperkenalkan, ini loh hijab itu nggak sekuno itu guys, kamu bisa pakai hijab. Kalau kamu seorang muslim ya why not kamu nggak memulai memakai hijab sekarang. Kalau aku dulu masih SMP itu udah mulai berhijab, pas SMP-nya malah jadi cerita berhijab ya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, it's okay. Ya pas SMP itu sih aku ngerasain banget, karena emang waktu itu hijab itu nggak tren sama sekali, bahkan kayak orang-orang ih apa sih gitu, lebih ke apa sih gitu. Pas aku kelas 3 SMP itu bahkan di kelas aku yang berhijab tuh cuma aku doang. Oh serius? Waktu itu tahun berapa ya, 2011 kayaknya, pokoknya kelas 3 SMP itu tahun 2011 atau enggak 2010 tuh aku memutuskan untuk berhijab. Waktu itu kelas 3 mau UN, orang-orang pada bilang, kok nih kayak apa nih UN tok ya, tobat gue gitu. Kayak gitu tuh, soalnya emang itu pas banget kejadiannya, baru pulang dari Bali berwisata. Waktu di Bali tuh masih cabe-cabean gitu, masih pakai baju cabe-cabean gitu. Terus tiba-tiba setelah liburan semester 2, kelas 3 semester 2 tuh kayak aku berhijab gitu. Wow, teman-teman aku kayak pada, kon pasti berhijab anu yo, pe ujian tok yo, mau gini coplok yo. Terus kamu gimana deh pas digituin? So akan aku buktikan aku terus seperti itu gitu. Ya kita sama teman-teman bercandanya kayak gitu, tapi emang strugglingnya di situ sih mbak. Pertama emang aku kayak nggak lingkungan, nggak kebiasaan juga, kayak dari outfit juga kayak bingung banget gitu. Aku harus gimana? Aku harus pakai baju apa gitu. Dan bahkan waktu itu bikin seragam pun kayak hamin seminggu gitu, bikin seragam baru. Padahal udah mau lulus, beberapa bulan lagi lulus, aku kayak baru bikin seragam baru gitu. Kayak gitu sih, dan itu awal mulanya. Akhirnya terus lambat laun SMA udah mulai banyak nih teman-teman aku yang berhijab, kayak mulai menemukan teman gitu. Akhirnya itu back to cerita aku yang awal mula aku terjun ke dunia ini gitu, ke dunia Instagram ini, menjadikan Instagram sebagai blog pribadi sih ya, lebih ke blog pribadi, Berarti itu 2000 berapa? 13 ya dia start awalnya. Itu udah start kamu udah mulai hobi atau sekedar asal nge-share aja di asal Instagram? nge-share aja sih. Aku punya Instagram itu 2013 dan nggak terlalu aktif juga gitu. Mulai aktif itu ya pas yang aktif banget ya, yang aku upload foto sampai OOTD apa keliling, sempat sampai niat keliling buat cari tempat foto tuh awal kuliah gitu. Kalau untuk SMA sih biasa, kehidupan anak SMA gitu. Cuma udah mulai follow blogger itu yang aku sebutin tadi gitu, dan udah mulai suka fotografi itu dari SMA. Tapi kalau untuk mulai menekuni di Instagram, suka foto OOTD itu kuliah awal. Berarti 2000 berapa? 14 ya? 2014. 2014.
Nah, itu kan tadi Mbak itu tadi bilang kan, mulai keliling foto-foto untuk nyari spot foto, ya kan? Aku tuh inget banget sih waktu itu, jadi seorang Ines Rana ya guys ya, yang kalian kenal foto-fotonya yang keren itu, di balik itu aku tahu banget Mbak itu nyiapin koper segede, aduh udah kayak mau umroh. Terus Ini nih kopernya jadi meja sekarang. Terus habis gitu dia kalau misalnya sebelum berangkat itu nyetrika dulu, terus dia nyari spot keliling satu spot untuk beberapa foto, take foto. Nah ini nih aku pengen tahu juga suka dukanya kayak gimana sih Dek? Itu kan itu entah antara itu jadi suka atau duka ya Dek ya kalau kayak tadi ya prosesnya ya. Kalau menurut Dek Bay sendiri suka dukanya apa sih untuk jadi seorang content creator atau influencer itu suka dukanya apa? Sukanya tuh ya itu, sukanya karena kita bisa punya duit sendiri, alhamdulillah kita bisa cari duit Alhamdulillah. sendiri, nggak ngerepotin orang tua. Dukanya ya itu kayak harus bangun pagi-pagi. Itu kalau dulu kan aku dulu sempat ikut manajemen, jadi kayak tiap bulan tuh udah kayak diatur gitu berapa all shop atau berapa barang yang masuk ke aku gitu. Jadi misal nih sebulan aku 50 piece barang. Itu ya aku datangnya tuh kan kayak hampir barengan gitu, dalam minggu itu tuh kayak hampir barengan, jadi kayak berkarung-karung dibukain dari awal terus setrika gitu. Habis itu foto pagi-pagi, waktu itu fotograferku tuh Tasya sama si Rizbai itu mereka dua saksi bisu perjalanan ini, sampai tahu mereka gimana aku sampai nangis gara-gara udah aku nyetrika berpuluh-puluh baju atau berpuluh-puluh kerudung waktu itu tiba-tiba lungsep semua. Kok lungsep sih bahasa Kusut. Serius loh kok bisa? kusut semua ya karena ketumpuk-tumpuk sama baju yang lain kan. Kalau di dalam mobil kan itu digantung terus kayak dipepet-pepet gitu, terus tuh kusut semua, terus nangis dong aku. Nangis, bener-bener yang nangis, sudah makeup nangis, luntur. Terus akhirnya aku ke rumah temen aku waktu itu, si Mbak Dona itu numpang nyetrika lagi sambil nangis. Kita inget banget, ya Allah, kayak ya Allah segini banget ya kerja. Tapi kalau udah mau mengeluh tuh selalu inget, ya Allah jangan kayak gini. Banyak orang yang ingin gitu loh bekerja sesuai passion kita gitu, kayak ayo semangat gitu ya. Ada aja sih yang nyemangatin. Apalagi waktu itu masih umur berapa tuh ya, masih belia, masih awal 20-an gitu, jadi kayak wah ayo deh semangat gitu, nggak ada capeknya gitu. Suka dukanya sih itu. Tapi kalau untuk akhir ini sih berarti tuh aku bentar deh, itu kayak gitu tuh poin itu tahun berapa deh? Maksudnya berarti awal banget ya, awal memulai ya? Tengah-tengah berarti 2015 lah. 2016-an lah. Sekarang setelah 3 tahun kemudian ya, bisa dibilang ya. 3-4 tahun kemudian saat ini seorang Ines Rana. Nah, itu gimana tuh perjalanannya tuh? Sekarang kayaknya kalau dilihat dari foto udah sangat terkonsep, udah aduh keren deh pokoknya. Amin, alhamdulillah gitu. Ya namanya proses kan ya, dulu aku belum mengenal terlalu jauh makna dari seorang content creator tuh apa. Mungkin dulu aku melabel diriku mungkin ya itu sebagai selebgram mungkin ya, karena kayak ya nerima endorse apa aja tuh diterima gini. Tapi lambat laun kok aku kayak gak menemukan jati diri. Sebenarnya aku ini mau mencerminkan, aku nih mau mengimplementasikan aku nih sebagai apa gitu. Oke. Kayak kamu tuh apa sih, katanya kamu tuh suka fashion ya, tapi kok kamu blaber apa ya bahasa menjalar kemana-mana. Kayak kita tuh kesini akhirnya kayak aku kehilangan jati diri saat itu. Aku sebagai apa, waktu itu sempat punya channel YouTube juga, aku bikin tutorial makeup, kayak lah kok aku nggak jadi beauty vlogger ya gitu. Kayak akhirnya itu yang bikin aku sempet agak-agak bimbang. Terus kayak mulai perlahan aku mulai membenarkan diri. Dari waktu itu sempat keluar dari manajemen untuk mencari jati diri sendiri. Terus aku dibantu admin juga akhirnya kala itu. Udah mulai memanajemen diriku sendiri sih, pakai admin. Terus ada line official juga. Istilahnya mulai profesional. Mulai profesional. Terus udah ada sistem broadcast waktu itu, jadi aku endorse-nya itu melalui sistem broadcast. Dan kayak lebih mempersempit, aku nggak mau menerima ini. Jadi aku cuma menerima yang sesuai dengan style aku aja gitu. Kayak gitu, jadi mulai nge-manage
dari situnya sih. Jadi kayak mulai biar terfokus gitu. Sebenarnya orang-orang ini ngelihat aku nih dari apa ya sih, orang-orang nih suka aku dari apa ya sih kan. Kalau misalnya kamu sebagai apa, oh konten kamu tuh kontenmu makanan gitu, kamu food blogger, ya udah makanan terus gitu. Sedangkan waktu itu aku kan kayak semua diterima gitu, skincare iya, makeup iya, makanan iya, semuanya gitu. Akhirnya kayak Aku nih mau fokus menginfluence gitu. siapa sih gitu ya, Dek ya? Target Aku marketku sebenarnya siapa mau sih, menginfluence. audiensku siapa gitu ya? Benar-benar market aku tuh siapa sih gitu. Aku belum mendalamin itu gitu. Dan akhirnya lambat laun ya itu sih. Akhirnya aku mulai menata diri sendiri, nge-manajemen diri sendiri, mulai mendisiplinkan lah istilahnya. Dari kalau misalnya aku pengen mencari target pasarku siapa, ya aku harus tahu, know yourself dulu gitu. Nanti perlahan-lahan kita akan menjangkau target pasar kita siapa, kayak gitu. Wow, luar biasa perjalanan Nasrana ya. Jadi bisa dibilang nih kayak proses itu, kita harus mencintai proses ya, Dek ya. Jadi nggak asal langsung, oh Nasrana tuh saat ini ya secara profesional udah dikenal adalah seorang influencer, content creator gitu kan. Nah, tapi nih Dek, kan dalam Nasrana nih ya, dilihat dari sosial media, nah itu kan pastinya bakal jadi the center of attention ya. Oh fokusnya udah, oh apa ya nih pakai Nasrana nih, apa ya, oh stylenya sekarang kayak gini nih, kayak gini gitu. Nah sosok dari influencer ini nih, pasti kan namanya influencer ini manusia ya. Nah pernah nggak sih Dek merasa di satu titik ketika ada perhatian berbagai orang gitu ke Nasrana ini, ada nggak sih merasa kayak wah semua orang nih udah ini ya, apa ya, sudah fokus ke aku nih, aku kayaknya kurang ini deh, atau aku kayak ini udah cukup nggak ya, maksudnya orang-orang nggak suka ya, suka nggak ya sama style aku. Nah pernah nggak sih Dek merasa kayak gitu? Pernah banget lah. I'm a human, I'm an only human guys. I'm a human too gitu. Pernah banget mengalami titik itu. Bahkan kayak aku merasa setiap masa, katakanlah dalam 1 tahun itu pasti aku mengalami masa itu. Aku mengatakannya pada diriku tuh, aku mengalami masa transisi. Jadi awal dari pas umur berapa tuh ya, kayaknya dari 22 ke 23an itu tuh aku udah mulai sering kayak insecure, overthinking gitu. Mungkin dulu belum ada istilah kayak gitu ya, sekarang yang lagi tren tuh insecurity. Tapi dulu aku sudah kayak udah paham dengan hal-hal itu. Itu dimulai dari awal, yaitu aku kayak kehilangan jati diri. Aku mau jadi apa, mau jadi seperti apa, mau menjadi sosok yang seperti apa, tujuanmu apa, kayak gitu tuh. Aku kayak setiap malam tuh, kamu tuh mau jadi apa, kontenmu apa, terus nanti beberapa tahun ke depan kamu mau menggapai apa, targetmu apa, kayak gitu. Itu yang selalu aku pikirin, bahkan hingga saat ini tuh sering kayak gitu. Jadi awal mula mungkin kalau cerita beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, gak berapa tahun yang lalu sih, pas waktu itu yang aku mengalami insecure mati-matian, gak lebay-lebay, insecure parah ya, maksudnya kayak insecure banget gitu. Itu pas aku lagi mengalami breakout waktu itu. Mengalami wajah aku benar-benar breakout. Mbak Vita tahu sendiri kan dulu kayak hampir 2 tahun wajah aku kehilangan jati diri, kulit aku setelah diriku. Wajah juga bisa kehilangan jati diri guys. Kulit aku kehilangan jati diri. Intinya ya mungkin namanya anak muda ya, kalau itu kayak pingin mengikuti tren, ngelihat sosok yang dia inspirasikan tuh kayak cantik, putih, mulus, skincarean, bla 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 bla. Ikutlah ya, namanya I'm as netizen juga kan ya, karena aku juga seorang netizen untuk seseorang public figure yang aku ikutin gitu. Akhirnya aku kayak mencoba skincare inilah akhirnya sampailah ke tahap wajah aku breakout parah. Itu hampir 2 tahun, bahkan ini baru sembuh, ini baru beberapa bulan setelah aku breakout bertahun-tahun itu. Nah itu tuh aku berada di titik insecure, kayak sampai waktu itu ada beberapa orang yang nge-DM kayak mengenalin Kak Inas. Aku waktu itu pernah ngeliat Kak Inas nih di tempat ini, waktu itu muka Kak Inas masih kayak gini, kok sekarang bisa sembuh sih, bisa mulus lagi, pakai apa obatnya, kayak gitu. Terus ada yang ngomong
Kak Ines waktu itu aku sempet lihat Kak Ines wajahnya masih breakout. Maaf kalau misalnya menyinggung, kalau boleh tahu. Ya, istilahnya mereka banyak yang nge-notice loh. Ternyata aku banyak yang nge-notice ya dengan. Nah, itu aku yang mulai insecure. Terus ada beberapa orang juga yang meskipun nggak terlalu parah sih menurut aku kayak harus bersyukur netizen aku baik-baik semua. Tapi ada beberapa 1-2 orang yang sempet apa ya, kayak entah dia punya dendam atau gimana, tapi aku yakin mereka itu pakai fake account semua. Kayak pernah waktu itu beberapa hari kayak nge-komen aku waktu itu, konten aku tuh sempet sering upload tentang tutorial makeup yang bilang, "Iya apaan sih lo, foundation lo keputihan gini-gini." Ada tuh, aku inget banget sampai sekarang gitu. Dan dia terus-terusan kayak gitu kayak gitu sih. Dan akhirnya kayak itu yang ngebuat aku, triggernya yang ngebuat aku nih sebenarnya harus kayak gimana sih gitu. Apa aku harus kayak gini ya? Itu satu. Terus setelah masalah kulit, masalah wajah udah selesai, akhirnya aku berada di tahap yang bodo amat gitu. Ya udahlah ya, apa kata orang-orang tentang wajah gue gitu. Dan akhirnya sembuh sekarang. Dan masalah barunya, bukan masalah baru sih, kayak topik barunya di dalam diri aku adalah yang akhir-akhir ini sering bikin aku tuh susah tidur, kadang kayak susah tidur buat mikirin. Ya itu sih, kayak aku mau jadi apa tahun depan ya. Tahun depan aku udah 25 loh, tapi aku belum bisa menggapai apa yang aku pingin gitu. Kayak target aku tuh belum bisa tercapai gitu. Kayak kok orang lain bisa lebih duluan sih gitu, aku kapan gitu. Pasti kalian semua namanya manusia ya, nggak cuma kita aja, tapi pasti orang lain juga pasti akan merasakan, kok dia udah duluan sih, aku kok masih di sini aja gitu, kok aku masih jalan di tempat aja sih gitu. Ya itu sih, kalau aku sama temen aku selalu sering sharing kayak rumput tetangga lebih hijau gitu. Instagram tetangga selalu lebih hijau ya. Nah benar, Instagram tetangga selalu lebih hijau. Kalau kita nggak tahu di balik itu se-struggling apa dia. Apa aku yang terlalu malas-malasan ya? Apa aku yang terlalu santai? Apa aku yang terlalu berada di zona nyaman aku gitu? Itu sih yang bikin aku bertanya-tanya. Sampai banyak orang, teman-teman aku yang pada akhirnya sekarang banyak yang move ke Jakarta kan, kayak ayo kamu ke Jakarta dong, gini, kamu di Jember mau ngapain gini. Banyak banget yang kayak gitu. Terus kayak aku mikir, aku di Jakarta mau ngapain guys gitu, kayak mau ngapain Rek? Di Jakarta udah banyak konten kreator gitu. Kalau misalnya aku mau ke sana aku cuma ngebek-ngebekin doang gitu. Kenapa nggak aku bangun aja gitu di Jember ini, kayak masih sedikit kan? Ya udah aku rawat aja nih Jember baik-baik gitu. Iya gak sih? Jember guys. padahal mager mau pindah. Itu sih Mbak yang lebih akhir-akhir ini bikin pikiran aku tuh sering overthinking. Ya itu sih, overthinking lebih menakutkan daripada diri kamu sendiri guys, daripada omongan tetangga. Yaitu fight with yourself, itu yang lebih serem sih. Dan aku menyadarinya gitu. Herannya aku menyadarinya setelah aku kayak berkalut dalam pemikiran itu, beberapa jam kemudian aku sadar kayak, ih jangan gitu dong, jangan lihat ke atas dong, lihat ke bawah juga gitu. Banyak orang yang pengen jadi kayak kamu gitu. Disyukurin aja, dijalanin aja gitu. Itu sih kayak lebih gitu ya. Mungkin ini kayak adrenalinku ya, kayak pengen lebih more challenge gitu. Apalagi sekarang kan pandemi kayak gini, jadi nggak bisa yang kemana-mana gitu. Kalau dulu kan aku sering keluyuran sih Mbak. Jadinya kalau saya stres dikit tuh sekalian ke jalan-jalan sambil kerja. Kalau sekarang kan udah nggak bisa gitu. Yap, benar. Berarti gitu. dari ceritanya Dek Bay ini sendiri, sebenarnya kalau aku lihat sih triggernya ini lebih ke ini ya, pemicunya dari eksternal ya. Maksudnya faktornya tuh dari Instagram nggak sih, dari sosial media ya lebih tepatnya. Sosial media, balik lagi sosial media lagi. Mengcompare ya, membandingkan. Comparison. Benar, self comparison. Iya sih, kalau misalnya dari poinnya Deba, maksudnya semua orang kayaknya merasakan itu deh. Maksudnya aku pun juga ya, kayak benar. Pastilah Instagram tetangga itu selalu lebih jauh. Pasti. Wah ya. Iya kayak langsung ini ya, membandingkan ya. Terus kalau misalnya udah Deba di titik itu nih, solusinya maksudnya apa yang membuat akhirnya, aduh ini aku kayaknya kayak gini nih nggak baik nih, aku harus kayak gimana gitu tuh.
apa solusinya buat Deba sendiri yang selama ini dialami kalau udah overthinking, kalau udah insecure kayak gitu tuh apa biasanya yang dilakukan? Kalau aku sih lebih ke menyibukkan diri sih Mbak. Nggak tahu ya, aku akhir-akhir ini kayak kalau misalnya aku itu banyak kalut dalam pemikiran-pemikiran itu, kayak pemikiran-pemikiran itu dateng nih, set, kenapa, why, oh why, aku malah kayak yang, aduh aku harus sibuk nih, jadi aku menyibukkan diri dengan kerja, dengan foto, dengan ngedit foto gitu, bikin konten. Misalnya aku harus sibuk lah, aku harus bikin konten, aku harus berkarya gitu. Karena emang nggak tahu kenapa ngedit foto, ngata feed, terus istilahnya kayak aku berkelut dengan duniaku tuh bikin aku happy banget gitu. Bahkan kalau aku hari ini gak ada konten gitu, aku tuh stres. Kayak, aduh aku hari ini gak ada konten, aku harus ngapain ya gitu. Jadi kayak jiwa kreativitas aku tuh terus ayo gitu. Jadi itu salah satu cara aku buat nge-healing diri sendiri sih. Terus yang kedua sharing sama teman pastinya. Sharing sama teman. Apa namanya, kalau akhir-akhir ini sih aku lebih sering yaitu kalau misalnya sharing sama temen, keluar sama teman-teman atau enggak nonton drama Korea, terus nonton variety show Korea, gitu-gitu doang sih kehidupan aku guys. itu aja udah bikin aku seneng gitu, karena aku menyadari bahwa bahagia itu sederhana gitu. Asik, langsung ada backsound. Iya, benar. Jadi bahagia itu sederhana. Jadi aku nonton variety show nggak yang variety show gimana-gimana, tapi emang variety show yang banyak nilai kehidupannya gitu. Kayak aku sekarang lagi nonton variety show Korean namanya tuh I Live Alone. Jadi itu tuh kayak nge-expose kehidupan pribadi artis Korea yang tinggal sendirian. Nah, itu yang bikin aku kayak belajar banyak banget. Ternyata banyak banget ya orang-orang yang senasib in their way gitu, yang sama kayak kita. Mereka juga capek kerja, pulang-pulang sendirian gitu, karena ini konsepnya, karena mereka sendirian. Ya kan kalau orang-orang Korea banyak yang nikahnya tuh di usia 40 ke atas ya, jadi mereka udah usia 40 ke atas belum nikah, tinggal sendirian ya gitu, sering kesepiannya gitu. Jadi kayak aku terhibur banget sama acara itu gitu. Jadi kalau saya teman-teman yang kesepian bisa nonton I Live Alone tuh banyak banget nilai kehidupannya. lucu juga gitu. Itu bagus ya, Aku tuh sering sih kayak itu seliweran di. Iya, bagus. Bagus ya. Bagus banget. Kalau Mbak Vita tahu aktor kemarin tuh sempat nge-expose kehidupannya aktor. PSG nggak? Enggak ya. PSG. Bukan. PSG. Temennya PSG, teman mainnya PSG, yang itu Jang Geun-won. Oke, Jang Geun-won. Aku tuh sempat lihat cuplikannya deh itu ininya. Iya. Dia sama ibunya ya, sayang banget kayaknya. Iya, dia tuh sayang banget sama ibunya. Terus, pokoknya dia tuh tipe pekerja keras banget. Ya itu aku banyak ke motivasi berkat acara itu gitu loh. Yang awalnya nobody jadi somebody, kayak Jang Geun-won itu. Akhirnya kan dia terkenal sekarang di apa namanya? Gara-gara IC ya? Gara-gara IC itu, bener. Nonton deh, itu keren banget tuh. Oke, siap. Boleh rekomendasinya. Tapi emang aku kalau kayak akhirnya kita ngomongin drakor ya. Ngomongin drakor kayaknya aku juga seringnya juga kadang kan kita sharingnya deh ya. Dek, kamu udah ini. Gitu lah. Kamu udah nonton ini, kamu ini gitu. Bener. Memang berarti memang harus melakukan hal yang disuka ya. Maksudnya di luar pekerjaan ya. Maksudnya That's why kita punya hobi itu penting banget, karena kalau emang kita nggak punya hobi itu bosen banget gitu. Sedangkan kalau aku sekarang rebahan doang, malas-malasan, dan pokoknya nggak produktif lah. Aku kayak, ayolah, orang lain tuh sekarang tuh udah pada kerja cari duit banting tulang, kok kamu tiduran aja sih gitu. Kamu nggak produktif sih, ini nih yang bikin kamu kayak gini. Akhirnya itu yang bikin aku ayo nggak boleh malas kayak gitu sih. Jadi aku harus punya apa ya, istilahnya kayak pemicu, penyambung. Bagus loh. Tapi motivasi internalnya dari diri sendiri juga akhirnya yang bisa bangkit ya. Maksudnya kadang kan orang kalau udah, aduh aku gini, maksudnya dia merasa aduh insecure, terus habis itu dia bener-bener merasa paling susah gitu ya di dunia ini tuh ya. Itu kan kadang juga nggak mudah ya untuk bisa bangkit lagi. Apa dia butuh di push sama orang lain, itu kan macam-macam ya orang-orangnya. Atau butuh
sekedar butuh didengerin itu banyak banget gitu. Ya mungkin emang udah waktunya kita melewati masa-masa ini karena kayak semua teman-teman aku yang sedang mengalami ini tuh, maksudnya yang seumuran sama aku juga mengalami itu gitu. Kayak oh my god, you are not alone guys gitu. Kayak kita semua memang mengalami ini. We've been through di caranya masing-masing gitu. Tetap ya apa sih istilahnya? Quarter life crisis kali ya. Quarter life crisis. Aku sama teman-teman aku kebanyakan sedang mengalami itu gitu. Cuman ya akhirnya kita saling support satu sama lain gitu. Itu yang bikin kita tetap bertahan sih, kayak ayolah, banyak orang-orang yang jam hari gini tuh masih bingung apa yang mau dimakan. Kita harusnya bersyukur gitu. Itu sih yang bikin aku bertahan. Aku bertahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Tapi emang iya gitu. Apalagi di saat semua orang pada uwu melihat keubuan orang lain, kayak gue tetap sendiri, nggak apa-apa, aku bertahan gitu. Curcol. Ines Rana ya guys ya, usia yang tadi disebutkan silakan hubungi loh. Itu loh kayak yang lagi viral tuh. Din, tipe suami idaman kamu kayak gimana, yang gitu tuh Mbak. Asik, iya tahu dong ya, kamu share kemarin tuh kan. Ines Rana tipe suami idamannya kayak gimana? Ya. Ini udah berulang kali ditanyain ke semua YouTube channel orang yang pernah aku datengin, kayak tipe suami idaman Ines tuh kayak gak yang muluk-muluk sih. Ini ditanyain beneran? Iya beneran dong. Oh beneran? Netizen di sini juga pengen tahu lah. Aku juga pengen tahu lah. Kayak bercanda gitu. Babita tahu lah gimana. Ya udah lah, dia ala-ala ya netizen ya guys ya, ala-ala nggak tahu supaya Ines Rana mengatakan hal ini gitu. Ya coba gimana sih? Oke, serius Ines, serius. Kalau aku sih gak yang, mungkin karena umur ya, faktor kalau dulu mungkin aku penampilan juga ikut serta dalam penilaian. Tapi kalau sekarang kayak lebih ke udah males banget buat yang main-main, ya udah caranya pengen yang serius aja gitu. Terus tanggung jawab pastinya, akhlaknya nomor 1. Terus tekun bekerja. Jadi kayak pekerjaan aja menurut aku bukan menjadi titik ukur kekuatan seorang lelaki gitu, tapi dia ulet nggak, dia punya sama kayak aku tadi, kamu punya pandangan apa beberapa tahun ke depan gitu, kayak istilahnya apa sih Mbak, kayak dia punya pegangan hidup gitu, visi misinya apa sih tentang kehidupan ini nanti gitu. Iya. Kamu tuh goalsnya mau jadi apa, ayo kita bangun bersama gitu tuh. Dia aku tadi pas kamu ngomong dia ulet nggak, aku langsung sebenarnya pengen ngomong dia jadi kupu-kupu. Tapi aku menahan, aku ngempet dia kepompong nggak ya, tapi udah deh, ini bukan waktunya receh ya, Ines Rana serius ya guys. Ulet ya udah aku jadi kupu-kupunya. Iya, berarti poinnya memang kayaknya tampang, penampilan dan ini akan kalah dengan yang Dengan yang nyaman. Kalau aku sih dengan yang nyaman, ya salah ya. Dengan yang nyaman, soleh, dan tekun, giat, tidak malas. Bener itu. Soalnya dan gak main-main. Gak apa terakhir? Gak malas dan gak main-main. Capek Mbak, kalau udah capek ya. Apa sih? Udah bukan umurnya gak sih? Aku tuh ngerasa kayak, aduh udah bukan umurnya yang kayak PDKT lalala udah bukan umurnya. Kayak udah langsung pengen mau ya kayak ini pacar aku cek gitu tuh, kayak bukan umurnya udah. Aduh, iya ya, kayak udah mulai mati fase itu ya Dek ya, fase-fase gitulah. Transisi kehidupan. Transisi ya, wajar. Sekarang pokoknya yang nyaman nomor 1 ya. Soalnya percuma ya Dek ya. Oh iya nih, boleh nih pertanyaan. Misalnya nih Dek, dia itu punya segalanya nih, udah apa aja yang misalnya seorang Ines Rana mau tuh ada. Tapi di satu titik nih, di sisi lain, Ines Rana ini merasa, kok aku merasa ini ya, dia nggak
kayaknya dia nggak suka deh sama yang aku lakuin gitu, sama pekerjaanku saat ini sebagai influencer, atau dia kayaknya kok nggak support ya, itu gimana deh? Ya itu sih balik lagi ke tadi kan aku sempat bilang kayak kalau dia tuh tekun dan ayo kita bangun bersama-sama, termasuk poin bangun bersama. Oke. di poin itu tuh. Jadi kalau misalnya aku gak dibolehin untuk Bekerja mengikuti passionku seperti sekarang saya. bekerja, ya itu dia nggak support lah, ya buat apa gitu. Oke, bagus. Kayak gitu sih, kayak ya sama kayak akhirnya aku kehilangan semangat diriku sendiri gitu. Oke, sip. Ya kalau bisa sih yang support ya. Iya. Kalau bisa yang support aku ya Allah, yang bisa support Amin aku. ya Allah. Menerima aku, menerima indah dan kurangnya aku, meskipun banyak kurangnya daripada indahnya. Asik. Tapi aku yakin dan percaya kalau jodoh tuh pasti akan support apapun yang kita mau sih. Intinya kayak saling support apapun yang Cerminan sih. jodoh biasa. Cerminan, iya benar, jodoh adalah cerminan diri. That's why aku harus rajin, harus tekun biar jodohku juga rajin dan tekun gitu. Bener deh. Entah dalam ibadah atau dalam bekerja kayak gitu sih. Ya kalau misalnya banyak orang yang ngomong, gue percaya deh kalau seorang Ina Sana gak punya pacar. Beneran Re, kamu bisa. Tapi aku tuh pernah loh, kamu lihat tuh nih loh, chat WA aku tuh gak ada nih loh, nih Mbak Vita, Mbak Fitri, Cece, Mbak Nurina, Firda, Uli, Papa. Aduh, aku mau ngakak. DM-nya dia adalah apa nih? Kelompok diskusi, terus Nastiti, Mbak Nurin, sama cewek-cewek semua, dan all shop. Loh, atau mungkin aja nih, ini kita langsung ini ya deh ya, kayak udah bukan out of topic sih, ini kayak udah agak miring gitu ya, agak nyerempet ya, udah bukan topiknya, tapi nggak apa-apa ya deh ya. Nggak apa-apa. Ini mau topik apa aja silahkan. Topik apa aja, ini terserah ya guys ya. Ini kita langsung menyeluruh ya, jadi nggak cuma bahas tentang influencer. Ya ampun. Nah terus deh, kalau misalnya bisa aja ya nggak ngehubungin seorang Ina Rana itu, mereka tuh pada kayak takut gitu, merasa aduh bentengnya Ina Rana ini terlalu tinggi, bentengnya Dekba ini terlalu tinggi, aku nggak ini deh. Bisa aja loh dia bisa kan merasa mungkin dia merasa minder duluan kayak gitu. Mungkin ya deh. Sih yang diminderin. Kalau aku sih sama Taca, sama teman aku yang jomblo juga tuh, si Yora Tasya itu tuh kayak mikirnya apaan sih, kayak cowok yang udah takut duluan sebelum deketin cewek tuh kayak pengecut ya nggak sih Mbak? Belum udah takut. Soalnya aku tuh dulu tuh pernah tuh kayak ngelihat perjuangan seorang cowok dari Surabaya ke Jember cuma buat ketemu bikin konten ala-ala itu nikah. Terus cowok tuh kayak gitu tuh. Tuh aku jadi saksinya tuh soalnya tuh. Oh iya, ini kayaknya langsung di depan orangnya ya ngomongnya. Aku merasa tersindir. Tapi kan kayak Mbak Vita sama Mas Izul kisahnya tuh jadi inspirasi gitu, kayak mungkin Mas Izul pernah takut buat deketin Mbak Vita, tapi akhirnya jodoh saksinya benar-benar saksi ya guys ya, saksinya tuh benar-benar seorang Ines Rana, karena Ines Rana saat itu jadi muse, jadi modelnya yang dicurhatin Izul di cover Mi Setan waktu itu. Izul langsung dicurhatin sama Izul, kok bisa sih baru pertama ketemu ya dia padahal ya. Iya, udah aku tuh bukan suka waktu itu ngomongnya ya, Vita nih dulu nggak ngereken aku Nas, dia tuh balikan sama mantannya gitu. Terus pas putus tetap aku gak direken Nas, kalau nggak salah gitu guys sih. Akhirnya Mbak Vita berpaling berpaling ke Mas Izul akhirnya. Luluh. Aduh ya Allah, iya itu guys bisa jadi pelajaran ya buat temen-temen yang merasa minder dulu nih, jangan minder ya, harus memantaskan diri dulu ya. Mungkin saat itu Ahmad Zulkifli Nur Rohim itu kan merasa orangnya di situ tuh orangnya keluar dari kamar joget ya, dia merasa minder guys, bener deh, sama mungkin saat ini yang mengalami ya. Hai cowok-cowok di luar sana yang ingin mendekati Ines Rana, kaum Adam ya. Nah itu emang gitu ya, kalian kalau misalnya merasa minder dulu, mungkin kalian merasa belum pantas, jadi akhirnya ya udah mundur dulu gitu ya nggak sih Dek? Ini nih orangnya muncul. Halo.
Bagi cowok-cowok yang nantinya ingin nyedeki. Ingin Ingin deketin di dekat. sini, ngomong di sini. ingin dekat dengan Inas harus kursus sama saya dulu. Kursus apa? Ya Biar mungkin nggak bisa minder. menghubungi Biar Bapak nggak- Zul Harapan Negara. Zul Harapan Negara. Bapak Zul Harapan Negara. Ya bisa mungkin kaum Adam bisa mungkin menghubungi DM Zul Harapan Negara ya. Gimana Ngakak mas banget caranya kalau mas? sampai ada yang DM beneran, aku ngakak banget sih. Bener, coba gara-gara ini ada yang sampai DM Mas Zul, aku pengen deketin Inas nggak ya? Kayak Izul Makelar jadinya dek. Kok bisa Zul? Aduh. Cuma aku emang mungkin yang bikin cowok-cowok itu pada out duluan sebelum bertindak adalah karena aku kalau misalnya dia nggak kenal, dia nggak aku gubris gitu loh, kayak siapa aku nggak kenal gitu kalau cuma dari sosial media doang. Kecuali kalau emang dikenalin atau kayak gimana gitu baru. Kalau cuma dari DM kayak assalamualaikum, terus gue mau ngapain gitu. Kamu langsung balas. Waalaikumsalam. 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 Pernah loh Mbak, ada yang DM di komenku. Gimana, Nikah gimana? yuk. Serius? Ada. Kenal nggak? Aku ngakak banget dong, aku screenshot, aku share ke grup ada yang ngajak aku nikah. Gimana dong gitu. Kan aku ngakak. Nggak kenal. Lu siapa? Pasti itu termasuk IGK deh. Apa itu Mbak? Inas Rana garis keras. Enggak, kayaknya dia tuh orang iseng deh. Soalnya kayaknya itu fake account. Aku yakin itu fake account sih. Oke. Itu kalau yang fake account ini nggak punya nyali ya deh. Apalagi muncul, ya dek muncul lagi nih dek. Apalagi muncul coba ngomong sini. Apa mau memberikan petua Nama apa Bapak? namanya? Bapak Nama Izul. fans Inas siapa? IGK Inas Rana garis keras. Oh gitu lah. Siapa deh namanya? FBI aja. Apa? Fans berat Inas. Oh iya. Apa katanya? FBI fans berat Inas namanya. Ya udah yang kamu aja tayang yang ketuanya. Jadi kamu yang menyeleksi kaum Adam ini apa? Emangnya aku seorang Tiara Anugrah Oh gitu. asik. Langsung backsoundnya Tiara Anugrah. Aku telah tahu kita. Tahu kalau gitu? Inas Rana Anugrah ya? Iya. Kita Anugrah. Hai guys. Udah berhijab sekarang. Ya Allah, coba konyol sih ini. Aduh, ini padahal kita serius loh topiknya guys ya. Ya, capek, Pertama yang ngomong udah. influencer. Kita balik ke topik dulu, ayo kita lihat mood board kita dulu. Iya. Begini ya deh, begini ya guys ya. Kita oke. Udah. Poinnya udah. Oh, cuman ini deh yang pengen aku tanyakan juga, mungkin buat teman-teman. Sebenarnya kan kayak sekarang tuh kayaknya semua udah bisa ya kayak menjadi selebgram ya dalam tanda kutip nih, maksudnya seperti waktu itu kita pernah share ya deh ya yang katanya Dek sendiri orang zaman sekarang ini bisa kok Kak, cepet kok jadi selebgram, tinggal upload gini-gini yang keren, yang cantik kalau mungkin buat cewek, atau yang cowok mungkin yang ganteng atau stylenya yang pokoknya udah bisa jadi center of attention, itu udah bisa jadi selebgram gitu. Nah, kalau menurut Debe sendiri nih, apa sih yang seharusnya ya, yang pengen Debe mengedukasi buat teman-teman juga nih, seorang content creator ini harusnya seperti apa sih gitu? Influencer itu harusnya kayak gimana? Kayak gitu mungkin boleh di-share di sini deh. Oke, jadi sempat sharing juga kemarin ya kayak yang sempat di-mention juga tentang topik ini. Awal mula sebenarnya aku cerita dulu ya Mbak ya, prelude dulu. Awal mula tuh aku banyak banget teman-teman netizen yang DM, Kak gimana sih awal mula jadi selebgram? Kak aku mau jadi model, aku berminat jadi model, gimana caranya? Sampai ada yang email itu loh, padahal tuh email buat bisnis kan. Sampai ada beberapa orang yang DM kayak gitu. Ya aku bingung dong harus jawab apa gitu, karena setiap orang pasti memiliki jalannya sendiri. Kalau kamu pengen jadi model ya udah ikut agensi model, ikut audisi jadi model, gitu kan? Secara singkatnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu pengen jadi selebgram, ya kamu foto aja, foto banyak yang nge-like, kamu cantik, kamu ganteng, atau kamu apa memiliki apa? Kalau sekarang tuh orang banyak yang
jadi artis tiktokers itu kayaknya lebih mudah daripada menjadi selebgram di Instagram gitu, karena kalau di TikTok lebih mudah aksesnya untuk menjadi FYP ya, for your page. Jadi kayak cepet banget lah istilahnya kalau mau jadi Trending lah. artis, kalau mau jadi trending tuh cepet banget. Kamu joget-joget yang cantik aja kamu udah bisa jadi selebgram, kamu udah bisa dapet followers banyak dalam satu malam. Udah deh jadi selebgram, kamu bisa open endorse, bisa nerima apapun yang endorse yang masuk. Karena sekarang orang-orang apa ya, aku kalau ngelihat dari, kalau aku pelajari sih, everyone can be selebgram, tapi nggak semua orang bisa jadi content creator gitu. Itu dari situ aku bisa kayak mempersempit ruangku gitu, kayak stakeholderku aku persempit lagi. Dari awalnya aku mungkin ya selebgram ya cuma, kalau definisiku selebgram tuh ya hanyalah orang, bukan hanyalah, selebgram adalah orang-orang yang dikenal atau yang viral atau yang memiliki kelebihan tersendiri yang bisa menjadikan dirinya trending atau terkenal di Instagram. Sedangkan kalau content creator, dia dikenal menjadi ini content creator, membuat konten karena karyanya gitu, karena sesuatu yang dia ingin tunjukkan gitu. Entah itu dari sisi kreativitasnya, dari mungkin suaranya. Ada kan yang content creator yang bikin lagu-lagu atau bikin cover atau nge-review makanan, food blogger, nge-review make up, banyak banget jenis content creator. Jadi pesan-pesanku, kalau misalnya kalian pengen jadi content creator, kalian temukan passion kalian. Apa kelebihan kalian? Aku suka gambar nih. Nah, sekarang banyak akses orang-orang menjadi content creator di bidang grafis lewat sosial media. Contoh, kalau yang aku lihat itu mereka bikin ilustrasi terus dijual kayak gini nih. Yang aku tempel-tempelin kan juga salah satu hasil dari konten-konten creator di bidang ilustrator gitu. Banyak juga mereka teman-teman yang tag dan nge-mention aku, ngebuatin ilustrasi buat aku tuh banyak. Ya itu kayak kamu harus tahu kelebihan kamu apa, passion kamu apa. Kemudian kamu harus bisa fokus lah ya. Bikin konten tuh harus bisa fokus terus gitu. Soalnya kadang-kadang yang bikin kita itu males adalah yaitu kita kayak gak istiqomah sama konten kita gitu. Itu kan yang bikin kadang-kadang kita kehilangan jati diri kayak aku tadi. Ya itu karena kita nggak fokus sama konten kita apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen menjadi content creator, mau jadi selebgram, silakan. Sekarang aksesnya mudah banget. Kalian gali potensi kalian. Yang penting in positive way ya, jangan yang kayak cuman viral doang bikin sensasi, bukan gitu. Kayak gitu, banyak banget sekarang akses menuju kalian bisa menjadi public figure lah, istilahnya kayak gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kalian cantik, ganteng, terus kayak ya nggak apa-apa kak, aku cantik ganteng, aku mau terkenal aja gitu, aku nggak pengen bikin konten apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu preference kalian gitu. Tapi alangkah lebih baik, alangkah lebih istilahnya kayak punya value gitu kalau misalnya kita membuat konten-konten yang berkualitas gitu. Seperti itu. Kalau aku sekarang sih lebih ke itu sih, lebih ke konsep, lebih ke memperbaiki konsep foto sih kalau aku. Makanya sekarang jarang banget orang aku kayak nerima endorsean makanan, terus aku nerima endorsean yang pokoknya yang nggak sesuai sama kontenku yang bergerak di bidang fashion. Itu aku jarang terima gitu. Kecuali teman-teman terdekat aja sih. Gitu, makanya itu aku harus bisa mulai fokus mendisiplinkan diri sendiri, kayak ayo kamu harus fokus sama konten kamu kayak gitu. Kayak gitu. Wah, sih. Itu guys ya, udah didengerin kan pesan pesan menjadi seorang content creator atau influencer itu dari poinnya Deba sendiri yang udah udah kasih tahu ke kita semua ini, ke netizen, itu adalah punya value-nya yang mau kalian tunjukkan tuh apa sih dari diri kalian gitu ya Dea. Jadi apa sih maksudnya hal yang ini tuh ketika kalian share gitu, apakah ini ada manfaatnya buat orang semua ini gitu kan? Atau ini nanti akan menjadi impactnya apa ya buat mereka kayak gitu ya Dea? Benar. Makanya aku sekarang benar-benar menyeleksi banget. Nggak semua barang
nggak semua barang aku terima karena aku menyesuaikan sama karakterku, menyesuaikan sama style aku gitu. Kira-kira nanti ini kalau dibikin konsep yang kayak gini cocok nggak ya? Aku sampai memikirkan sedetail itu, sampai aku sharing sama fotografer aku. Kebetulan sekarang fotografer aku baru dan benar-benar satu frekuensi gitu sama aku. Jadi itu yang salah satu poin terbesar aku sekarang, kayak yang mempengaruhi kenapa sekarang konten aku lebih terfokus dan lebih terarah dengan baik, karena emang ada bantuan dari orang-orang sekitar aku. Profesional gitu. fotografer ya. Benar, akhirnya di situ aku mulai bikin SOP, mulai mendisiplinkan diri, mulai istilahnya lebih profesional lah kayak gitu. Dan aku gimana caranya bikin produk ini tuh benar-benar ya itu memiliki value, gak cuma asal foto gitu. Cuma dari segi estetika dapet, dari segi value-nya dapet, dari segi konsepnya dapet, kayak gitu. Jadi ketika Ines Rana nge-share tentang suatu brand itu pasti udah tahu deh, ini pasti ini fotonya Ines Rana gitu ya. Jadi ini maksudnya stylenya ini Ines Rana banget gitu ya deh ya. Ya bukan gitu juga sih, aku juga nggak mau munafik kalau aku sendiri juga sering terinspirasi. Bahkan aku kadang kalau mau foto masih sering stalking Instagramnya Indah Nada Puspita, Malia Ele, banyak banget konten-konten kreator yang lain yang emang menginspirasi gitu. Karena bagi aku itulah tugas seorang public figure gitu. Kalau mereka memiliki konten, ya tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain. Kalau kita terinspirasi berarti mereka berhasil kayak gitu. Iya, menginfluence ya. Menginfluence kayak gitu. Jadi it's okay to be inspiring. Salah. Nggak apa-apa terinspirasi dari orang lain, Inspired asalkan by kita nggak others, kehilangan ya. asalkan kita nggak kehilangan jati diri kita kayak gitu. Mantap, luar biasa. Kalau Ines Rana, kata- tepuk tangan semua halayak. Sini. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Nanti dikasih back sound ya, tepuk tangan ala-ala. Nah, nanti yang ngedit Bapak Izul ya. Nanti request ya dikasih tepuk tangan langsung. Sabar ya Mas, nanti kalau ngedit ini panjang 1 jam Oh, loh. 1 jam, bener 1 jam. 56 menit. Tenang aja deh, Izul pernah ngedit kok yang 3 jam. Waktu itu ya sebelum-sebelumnya. Makanya ini kalian harus ngelihat ini semua nanti, Harus ya, Re. guys. Dan kayaknya Kalian harus yang nge-view kita bikin barusan ini videonya kayaknya semuanya berbobot deh per ininya. Bukan yang ketiga. Iya kayaknya Iya, tadi tuh bukan kan yang terarah doang. banget. Iya benar. Ini kayak bener-bener terarah dan fokus deh ini. Iya. Tapi dengan poin-poin ini sih ya sambil bercanda ya guys ya, masa terlalu serius juga ya. Ya gak terlalu serius juga, karena emang tujuan kita juga mengedukasi teman-teman sih kayak gitu. Wah, guys ya di sini yang kalian yang teman-teman nih yang ingin menjadi seorang content creator atau influencer, memang haruslah kalian menemukan passion kalian, potensi kalian itu apa, Betul. terus karakter kalian seperti apa. Jadi nanti kalian tahu nih, ya deh ya, value-nya mau kayak gimana, yang pengen kalian sampaikan kepada halayak netizen. Lewat kreativitas kalian. Benar. Dan poin yang kedua dari Ines Rana tadi, nggak apa-apa terinspirasi orang-orang lain ya deh ya. Nggak apa-apa terinspirasi, yang penting kalian tidak kehilangan jati diri, karakter kalian masing-masing. Gitu, bener deh? Betul. Kalau kata dosen aku tuh ATM, atur, tiru, modifikasi. Oke, ATM guys. Salah. Amati, tiru, modifikasi. Wah serius ya? Aku serius, atas. Mau so bijak salah. Nggak apa-apa deh, begitulah kehidupan. Berarti amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Ini berlaku untuk semuanya sih, entah itu untuk kalian yang entrepreneur, kalian yang content creator, entah kalian yang apapun, dalam hal apapun, itu bisa bisa diaplikasikan ke hidup kita. Kayak gitu. Bener-bener. Ya kayak inilah ya, kalau bisa dibilang misalnya apa sih saat ini yang trending gitu di sosial media, ya emang bener TikTok ya dia, trending banget TikTok. kan. Cuman apakah itu sesuai dengan, misalnya nih, sesuai dengan aku atau sesuai dengan Ines Rana, ya kalau memang nggak sesuai dengan karakter kita, ya mungkin misalnya ada konten-konten TikTok yang, biasanya kan banyak kan, TikTok tuh konten-kontennya ada ya. Banyak. Ya kalau nggak sesuai, misalnya nih aku suruh joget-joget yang gimana, aku kan nggak jago joget ya, jadi aku yang nggak nge-share. Aku nggak aktif di TikTok juga karena aku ngerasa itu bukan diri aku, kecuali emang TikToknya kontennya tentang fashion. Ada Bener. sih
Tips-tips ya, ada tips-tips sih. ya. Heeh. Ya tips-tips itu mungkin aku bisa gitu. Bener. Yang aku suka banget itu si Tantri Namira sama Indah Nada Puspita kalau udah bikin Bikin TikTok ya? itu Iya, keren seru-seru. banget. Bener, aku suka banget juga itu sama INP sama si Tantri juga itu kalau udah nge-share ini ya. Maksudnya itu bener-bener ini ya, kayak kadang Niat tuh out banget of the gak sih? box gitu ya, terkonsep. Kayak wow gitu. Ngeliat itu langsung, wah ini TikTok bukan ya, kok bisa Iya, kayak gini ya kan? Ini gimana mikir, gimana nemu idenya sih gitu. Aku yakin dia pun juga terinspirasi dari TikTokers lain, tapi diimplementasikan dengan cara yang Dengan stylenya wow. mereka ya, Dengan stylenya dengan mereka karakter, gitu kayak, bener. Tetap gak kehilangan, wah ini nih INP banget nih, ini Tantri Namira iya, gitu ya deh ini ya? Tantri Namira banget, ini Bener, Tantri bener. Indah Nada Puspita banget kayak gitu. Bener itu, poinnya di situ. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau mengikuti yang sekarang lagi trennya deh ya. Cuman memang Gak apa-apa banget. nggak kehilangan jati diri, nggak kehilangan karakter. Karena itulah tugas influencer, harus bisa menginfluence. Kalau kita terinfluence, kalau kita bisa menginfluence, ya berarti dia berhasil dong. Bener, Iya nggak bener, sih? bener. Poinnya di situ. Wah luar biasa. Ini dari tadi tepuk tangan yang keberapa kali entah. Gak tahu, makanya tepuk tangan aja gitu. Lucu gak lucu tepuk tangan? Sharing-sharing luar biasa dengan Ines Rana ya. Iya betul. Ini wajib banget, kayaknya wajib banget kalian like video ini ya. Di komen, Ditonton, guys. di komen guys ya, ditonton, bener nggak? Tonton, betul. Kita udah Jangan 1 jam lupa lebih nih dipromosiin. ngobrol-ngobrol. Iya, nanti siapa tahu kita bisa bikin part 2 ya kan? Iya kan, ketemu yang isinya langsung. sangatlah bermanfaat loh. Ini bener-bener bermanfaat banget. Ngobrol-ngobrol kayak Semoga gini. kita bisa bertemu langsung ya guys. Ini kita Iya, meet virtual. in Google Meet virtual tapi kayak belum pernah ketemu langsung, sedih. Tuh guys ya, jadi perlu juga tuh menambahkan referensi yang referensinya tuh juga nggak, maksudnya tetap sih ya ada referensi dari negeri kita gitu ya, tapi boleh juga kayak dia dari negeri luar yang bisa menginspirasi konten-kontennya gitu juga bisa. Referensi-referensi itu juga akan menentukan style kita nggak sih deh, referensi-referensi itu, iya nggak sih? Maksudnya Iya untuk mempengaruhi. Kalau aku sih lebih ke konsepnya, kalau stylenya. Jadi kayak konsepnya kayak gini, oh nanti aku sesuaikan sama style pribadi aku gitu. Gak mungkin kan aku ngelihat Vogue Korea terus yang fotonya jempalian, terus aku ikut foto jempalian kan nggak mungkin gitu. Dari tone-nya, mungkin dari pencahayaannya kayak gini, bajunya, look-nya kayak gini, tapi posenya jempalian kan nggak mungkin. Iya biasanya memang kalau konten-konten fashion kayak Vogue itu sampai ada gini-gini tuh kan sampai Ada melepuh-melepuh kayang-kayang gitu, Iya, ada yang bener-bener. kayang-kayang, kan nggak Totalitas, mungkin aku kayak gitu. Loh, siapa tahu kan konten terbaru Ines Rana masuk di dalam kardus. Siapa tahu yang berikutnya masuk di dalam apa gitu kan? Itu jadi fashion kardus banget itu, ya itu. Allah. Fashion banget itu kontennya. Ini kalau yang belum tahu nih ya, aku fotonya nanti aku taruh sini. Ting. Ting. Ini nggak apa-apa ya, nggak kena copyright ya deh ya. Aku izin dulu nih sama yang punya Instagramnya iya nanti. dong, silakan. Aku Dengan menyajikan senang hati. di sini. Itu ide dadakan fotografer aku banget itu, soalnya kayak abis unboxing sofa. Oh, kapan-kapan katanya masuk di kardusnya bumbu nenek moyang. Kardusnya apa? Bumbu nenek moyang kotaknya gede. Kawur mesti kesel. Mohon maaf, aku diperkecil dulu kayaknya. Pakai efek CGI. Oh iya, di efek CGI ya. Iya, berarti editan yang fotonya Ines masuk di Bumbu nenek moyang. Bebecel ya Allah, parah banget. Jangan ngomong Duduk di atas pecel gitu. Oh kayak mock up itu Raisa, ya nggak sih? Iya, Raisa iya. di mana-mana. Oh iya ya. Deh nggak apa-apa deh, aku izin dulu ya deh nanti kalau Izul yang Boleh, edit. boleh. Beneran loh deh diedit sama Izul loh deh. Kalau Izul udah ngomong itu beneran loh. Ada pecel, ada manusianya, kayak ada aku foto di atas pecel gitu kan nggak apa-apa. Itu aku terinspirasi dari itu loh, SpongeBob yang kotak imajinasi. Itu tuh awal mulanya. Dek, Izul udah ngakak sendiri tuh loh dek. Membayangkanmu duduk Aku juga. dalam bungkusan itu. Fotomu yang sangat fashion. Aku gini. Aku bayangin juga tuh. Ya Allah, ya Allah. Pakai boots, terus kayak pakai kacamata, Pakai sebagai bumbu boots. pecel raksasa gitu. Ya Kayak Allah, nenden. fotonya wes sangatlah estetik, tapi ini baca. Maaf ya, mohon maaf ya. Aku tunggu lah fotonya ada di samping sini.
buat Di upload ya Lang, di upload. Iya, Di upload di feed. aku jadi sneak peek kalau kalian pengen nonton keseruan kita bumbu pecel ini, kalian nonton channel ini sekarang. Luar biasa, luar biasa. Wah, seru banget, bener-bener seru banget obrolan kita ya, Dek ya. Dek, ini aku nggak apa-apa ya closing dulu. Kalau misalnya kita mau lanjut nggak apa-apa, ini aku tak closing dulu aja ya. Oke guys, itu tadi sharing aku dengan Ines Rana. Buat teman-teman yang suka konten seperti ini bisa komen di bawah dan jangan lupa di like dan juga di subscribe dan di share di sosial media teman-teman semuanya. Oke, itu tadi dan oke guys, thank you for watching and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.